Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kami bersuka cita karena Engkau ada di dalam kami. Boleh malam hari ini angkat kedua tanganmu. Nyatakan Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. haleluya. We praise your name. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan
kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi
is impossible for him. So Lord, right now we ask you to come and do the impossible. What man thinks is impossible, would you come tonight and show them that with you, nothing is impossible? Who would like to see that tonight? Come on, these 3 words we're singing, I believe, I believe. It's actually 2 words. I believe in you, 4 words. It's a very simple sentence, but it's a declaration of our faith tonight that says, God, no matter what I'm going through, I believe in you. I believe you can do all things, that nothing is impossible for you. So can we declare this tonight? Can we declare it? Come on, let's sing it together. I believe, 'cause I believe, I believe. Oh yeah, I can feel it. I believe, I believe. Woo! I believe, I believe. Yeah, yeah. I believe, I believe. We believe you can do all things. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I Thank you, Jesus. Haleluya, shalom saudara. Shalom. Salam semuanya. Semua tetap bersukacita saudara. Saat kita ada di dalam Tuhan, yang pasti ada kekuatan baru di dalam hidup kita. Amin saudara. Dan saat ada kekuatan baru di dalam hidup kita, maka di dalam Tuhan kita selalu ada berpengharapan. Amin saudara. Dan sukacita Tuhan pasti memenuhi setiap kita. Amin. Boleh bilang sama kiri kanannya dulu, katakan, saya senang ketemu kamu hari ini. Bilang kamu luar biasa di dalam Tuhan. Saya menyapa juga buat saudara yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah ini melalui live streaming. Saya katakan dimanapun saudara berada, Tuhan juga menyertai saudara. Dan Tuhan akan memberkati saudara. Amin saudara. Yang siap beribadah malam ini, yang siap memuji Tuhan, mari saya undang sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Katakan sama-sama, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber pengharapanku, Yesus di dalamku. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi dia saudara. Haleluya. Katakan sama-sama, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Bilang sama kiri kanannya, Allah sumber kuatmu, Allah sumber kuatmu, Allah sumber kuatmu, Allah sumber kuatmu dan bagianmu selama. Sekali lagi, Allah sumber kuatku. Imani pujian ini saudara, dialah yang menjadi kekuatan setiap kita. Haleluya. Allah sumber kuatku dan bagianku
selamanya. Katakan selamanya. 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 Semua tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian ini. Hanya kau milikku di surga. Yes. Yang ku ingin hanya katakan, tak ku andalkan. Kekuatanku, ya, aku yang pasti kau tetap selalu. Allah sumber, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku selamanya. Allah sumber, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku yang bayangku selamanya, selamanya. Katakan sama-sama, Yesus sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga. Hanya kau yang kami andalkan Tuhan. Kekuatanku, Jesus, kau tetap selamat. Allah sumber, Allah sumber, Allah sumber, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi kata Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yesus kau sumber kuat kami. Sekali lagi dengan pujian ini. Amin, amin, amin. Oh Jesus, kekuatanku, hanya kau yang percaya Yesus sumber kuatnya. Katakan Allah sumber. Amin. Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber. Semua tepuk tangan sama-sama. Buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selama. Sekali lagi suara kita saja katakan Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber
Tuhanku, Allah sumber, Tuhanku dan margaku selama. Allah sumber, Allah sumber, Tuhanku, Allah sumber, Tuhanku, Allah sumber, Tuhanku dan margaku selama. Selamanya, 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 selamanya. Yang percaya Yesus sumber kekuatan selamanya, katakan haleluya. Katakan sama-sama, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kekuatanku. Haleluya. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Sembah di alat pujian ini. Berkuasa sampai selamanya. Sumber kekuatanku berkuasa sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Kau yang menjadi kekuatan kami, Engkau yang bertata sampai selamanya, Engkau yang berkuasa sampai selamanya. Tiada yang menandingimu Tuhan, tiada yang menandingimu Tuhan. Jesus, 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 Jesus. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Sungguh ajaib anugerah-Mu, selamatkan hidupku. Hilang buta dan bercerah, olehnya ku sembuh. Sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib. Selamatkan hidupku, kami yang terhilang. Ajaib
kasih-Mu aja, kasih-Mu, anugerah-Mu selamatkan kekuatan-Mu, Yesus. Sungguh ajaib, haleluya, Jesus, glory, ku melihat kasih di mata-Mu, pengorbanan-Mu, memulihkan segala hidupku. Masih dalam hadirat Tuhan, saudara boleh duduk kembali. Nyatakan syukurmu lewat pujian ini sekarang. Dekatkan hati, pengampunanmu membuatku utuh. Aku yang hilang dan Kau tinggalkan, Engkau telah bebas. Bisa melihat kebaikan-Mu di hidupku, sungguh ajaib, kasih-Mu sungguh ajaib, sungguh ajaib. Sekali lagi katakan sungguh ajaib. Selamatkan hidupku.
firman-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Dan ku melihat, dan ku melihat. Melihat kasih di matamu, Sembah dalam pujian ini. pengorbananmu. Thank you Lord. Memulihkan setengah hidupku. Dan ku melihat. Melihat kasih di matamu, pengorbananmu. Memulihkan. Boleh sekali lagi kita sama-sama bangkit berdiri. Naikkan pujian ini, katakan dan ku melihat, dan ku melihat kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Dan-Mu. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan dan ku melihat kasih-Mu Tuhan. Melihat kasih di matamu, memulihkan segenap hidupku. Sembah Dia. Haleluya, haleluya. Syukur kami atas kasih-Mu Tuhan. Syukur kami atas anugerah-Mu Tuhan. Syukur kami atas kekuatan-Mu. Angkat suara menyembah, angkat suara menyembah lebih lagi. Haleluya, haleluya. Syarabababababaya-ramu. Kami percaya Engkau menjamah kami, Roh Kudus memenuhi kami. Roh Kudus terus memenuhi kami, memenuhi kami. Hari-hari ini kami perlu kekuatan. Hari-hari ini kami perlu roh keberanian. Hari-hari ini kami perlu Engkau ada bersama kami untuk kami menjalani hidup ini. Dan kami percaya kehadiran-Mu membawa kemenangan, kehadiran-Mu membawa kekuatan, kehadiran-Mu membawa terobosan. Oh haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Angkat suaramu, muliakan Dia. Yesus yang layak dimuliakan. Yesus, Yesus, Engkau ajaib. Engkau ajaib. Katakan sama-sama, Yesus, Kau Allah yang ajaib. Yesus, Kau Allah yang ajaib. Kau hebat, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Haleluya,
bersama-sama semua yang ada di rumah, semua ada di tempat ini. Hanya satu nama yang kita muliakan, hanya satu nama yang kita tinggikan. Namanya Yesus, namanya Yesus. Haleluya, haleluya. Mari angkat dua tanganmu, berikan tepuk tangan. Saya percaya bahwa akan terjadi di rumah-rumah. Kesembuhan, pemulihan terjadi. Hati setiap orang dilembutkan, hati setiap orang dijamah. Ada kelepasan, ada pemulihan. Haleluya. Jesus. Oh, setiap kami dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus yang bersama dengan kami, Roh Kudus yang membawa setiap kami untuk hari-hari ini bangkit, untuk hari-hari ini maju, untuk hari-hari ini tidak menyerah, untuk hari-hari mata kami tetap tertuju kepada Tuhan, melihat dan memandang kepada Tuhan, sehingga kami tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan, karena kami percaya penyertaan Tuhan ajaib, ajaib, ajaib. Oh, haleluya. Haleluya. Kami perlukan Engkau, kami perlukan Engkau di masa normal yang baru ini. Kami tidak mau jalan sendiri karena kami sadar kami tidak mampu. Pegang tangan kami, kuatkan kami, untuk kami terus dan terus maju di dalam-Mu. Haleluya. Ada hati yang haus, ada hati yang rindu lagi, hubungan yang lebih lagi, lebih dan lebih lagi dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Dari mulutmu katakan pujian, dari mulutmu ucapkan pujian, ucapkan pengagungan, ucapkan pengagungan. Yes. Ayo yang di rumah-rumah katakan, ucapkan pujian buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan. Kami lebih dari pemenang. Haleluya. Setiap kami menyadari bahwa hari-hari ini kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami perlu Tuhan, kami perlu Tuhan, dan kami perlu Tuhan. Kami perlukan tuntunan-Mu, kami perlukan bimbingan-Mu, kami perlukan firman-Mu. Kami perlukan pengertian-pengertian yang daripada-Mu. Kami perlukan hadirat-Mu, dan kami perlukan Roh Kudus menolong setiap kami. Tidak ada di antara kami siapapun kami tidak ada yang kuat Tuhan. Tidak ada di antara kami siapapun kami tidak mampu Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau. Dan kami percaya hari-hari ini setiap orang yang mengandalkan Tuhan, setiap orang yang menaruh harap kepada Tuhan, setiap orang yang berpaut kepada Tuhan, apapun keadaannya, apapun situasinya, Engkau Tuhan yang menyertai mereka dan menjadikan setiap mereka keluar sebagai pemenang. Oh, kami percaya Engkau tidak pernah melepaskan pegangan-Mu atas setiap kami. Engkau pegang kami dengan kuat.
Engkau pegang kami dengan kuat. Dan kami mau berkata hanya kepada Tuhan satu-satunya. Kami menaruhkan harapan. Kami menaruhkan harapan. Kami menaruhkan kepercayaan kami. Dan kami beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya berdoa agar setiap saudara hari-hari ini mengalami terobosan, mengalami hal-hal yang ajaib. Setiap saudara bangkit, setiap saudara melakukan perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Lihat bahwa dirimu bersama dengan Tuhan, engkau cakap menanggung segala perkara. Sebab roh yang ada di dalammu lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Mungkin engkau sadar engkau tidak mampu, tetapi sorga lebih sadar bahwa sorga dahsyat ajaib untuk menyertai engkau. Bapa, terima kasih buat hari-hari ini. Engkau Tuhan yang menjadi sumber kekuatan buat kami. Hamba berdoa buat mereka-mereka yang ada di rumah. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang saat ini sedang mereka hadapi. Ada beberapa orang di antara mereka yang saat ini sedang begitu takut dan begitu khawatir. Hamba berdoa Tuhan saat ini Kau menjamah mereka. Jamah mereka Tuhan. Di antara mereka ada yang di Jakarta Tuhan, jamah mereka Tuhan. Bicara kepada mereka Tuhan. Kalau dulunya mereka pernah sungguh-sungguh. Kalau dulunya mereka pernah habis-habisan dengan Tuhan. Oleh karena keadaan, oleh karena situasi mereka mulai jauh daripadamu. Bapa, Engkau menarik mereka kembali. Engkau membawa mereka kembali. Jamah hati mereka, jamah hati mereka. Dan hamba percaya Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan terjadi hari ini buat setiap mereka. Mereka kembali bangkit. Mereka kembali mengalami kasih mula-mula. Mereka kembali diingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi mereka tanpa batas. Tuhan mengasihi mereka tanpa batas. Dan tangan Tuhan cukup panjang untuk mengangkat mereka. Dan membawa mereka dalam pelukan Tuhan. Dan Tuhan akan menguatkan, meneguhkan hati mereka. Sehingga mereka dapat memandang bahwa hidup yang mereka jalani menjadi dahsyat bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan mereka dari kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan mereka dari Engkau. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapak, kami bersyukur buat malam ini, malam yang ajaib, malam yang luar biasa. Urapi hamba-Mu yang Kau percayakan kembali untuk boleh menyampaikan pesan firman buat kami semua. Baik yang ada di ruangan ini, yang hadir pada malam ini, maupun rekan-rekan kami yang masih mengikuti ibadah di rumah-rumah. Dalam nama Yesus, urapi mereka, bicara kepada kami masing-masing, supaya kami sama-sama diberkati. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, ambil alih. Bahkan Kau nyatakan mujizat ketika firman disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Lebih lagi saudara, katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lebih lagi, boleh teriakkan Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, Yesus hebat. Sorakan haleluya. Ayo saudara, lebih lagi, berikan sorak-sorak haleluya. Amen. Yes. Baik, sebelum duduk kembali, boleh lihat orang-orang di sekitar saudara. Angkat tangan saudara, lambaikan buat mereka. Haleluya, bilang sama mereka, kamu luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, silakan duduk kembali. Dan saya percaya saudaraku, di setiap kita ada di kebaktian, ada di rumah Tuhan, itu merupakan sukacita besar buat kita karena kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Nah, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, saya percaya saudara, hati kita dikuatkan, hati kita saudaraku semakin mantap untuk menjalani hari-hari ini. Katakan amin. Nah, sama-sama katakan Yesusku hebat. Bilang lagi Yesusku dahsyat. Katakan lagi Yesusku luar biasa. Bilang sama sebelah saudara, Yesus kita ajaib. Bilang sama mereka, hidupmu diberkati Tuhan. Haleluya. Boleh tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan.
Senang saudara kembali bisa berjumpa dengan saudara untuk membagikan berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya percaya saudaraku di kehidupan yang saudara dan saya jalani hari-hari ini, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan dahsyat buat setiap kita. Itu yang membuat kita dimampukan saudaraku untuk menjalani hidup kita hari-hari ini. Memang saudara kita ada di situasi-situasi yang sukar. Kita ada di keadaan-keadaan yang tidak nyaman. Tapi saya percaya saudara, kehadiran Tuhan membuat setiap kita mampu menghadapinya. Amin. Yang percaya katakan amin. Bilang sama sebelah saudara, kita tetap mampu. Katakan lagi, sebab Yesus kita dahsyat. Ayo yang bersemangat katakan haleluya. Yang diberkati katakan amin. Yang percaya Yesus dahsyat. Yesus. Yesus. Yang percaya Yesus luar biasa. Dahsyat. Dahsyat. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua pelayan yang melayani dari belakang, depan, semua baik yang ada di atas. Kasih tepuk tangan dulu buat setiap mereka. Yes, haleluya. Nah, saudara, kita akan lihat Alkitab kita sama-sama. Kita buka di dalam Ulangan 20 ayat 1 sampai 4. Saya malam ini akan berbicara buat setiap kita, menyampaikan berkat firman Tuhan buat setiap kita. Judulnya adalah Jalan Bersama Tuhan Ada Kepastian. Jalan bersama Tuhan ada apa? Ada kepastian. Minggu yang lalu di ibadah pagi saya berkata bersama Tuhan selalu ada jalan. Haleluya, yang ibadah pagi pasti masih ingat. Nah, saudara, kita akan baca kitab kita sama-sama, Ulangan 20 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan buat kita semua, perhatikan Alkitab saudara, sudah bisa baca juga. Kalau saudara mau keluarkan suara, jangan tanggung-tanggung saudara. Baca dengan kuat, karena ketika engkau baca dengan kuat saudaraku, setan yang mau coba goda saudara, setan mau deketi saudara, langsung terkapar saudara. Ya, bukan saudara yang gemetar, setan yang gemetar, amin. Bukan saudara yang terkapar, setan yang terkapar saudara. Oke, saya ajak kita boleh baca saudara ya, saya akan bacakan dari depan. Apabila engkau keluar berperang, melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Ayat ini berkata saudara, apabila engkau keluar berperang, berarti ketika saudara dan saya keluar, hadapi apa? Peperangan saudara. Ketika saudara keluar, hadapi apa? Peperangan. Nah, saudara, bicara keluar itu bukan berarti saudara keluar dari rumah saja. Di kehidupan kita setiap hari saudara, itu bicara peperangan saudara. Berarti suka tidak suka, bisa tidak bisa, kita hadapi peperangan. Nah, kita berkata peperangan yang dimaksudkan di sini saudara yang kita hadapi, ada kalanya saudaraku kekuatannya melebihi kekuatan kita saudara. Tapi Alkitab berkata saudaraku, jangan takut saudara. Sebab apa? Sebab Tuhan menuntun saudara dan saya, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan pasti memberikan ajaib-ajaib dalam hidup kita. Amin. Apa yang ajaib? Kemenangan yang ajaib. Apa yang ajaib saudaraku? Berkat yang ajaib. Katakan amin. Ayat 2, saya bacakan buat kita semua. Di sini katakan, apabila kamu menghadapi pertempuran, saudara hari-hari ini menghadapi pertempuran, sebagian saudara lagi menghadapi pertempuran untuk menguruskan badan, karena masalahnya sudah berkata hari-hari ini boro-boro keluar, pintu udah gak muat. Kemarin Yosan bilang ya, gimana mau keluar orang pintunya udah gak muat. Coba lihat wajah-wajah di sebelah saudara. Ada wajah-wajah penggemukan atau kegemukan. Haleluya. Orang gemuk itu lucu loh saudara. Lebih imut saudara. Betul-betul. Ya, orang gemuk itu saudara lebih awet muda saudara. Setuju dengan saya? Nah, yang gemuk-gemuk pasti setuju lah. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Iya. Nah, saudaraku, ya memang orang gemuk itu saudara memang awet muda saudara. Masalahnya ketika dia dipanggil Tuhan, ngerepotin orang juga, saudara. Karena perlu diangkat rame-rame. Udah lewat aja deh ya. Haleluya. Ayat 2. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan
Berbicara kepada rakyat, kepada orang-orang yang menghadapi pertempuran. Nah, kenapa sih saudaraku kita perlu ada di gereja? Kenapa sih kita perlu orang-orang untuk menguatkan kita? Karena hidup kita menghadapi pertempuran, saudara. Boleh tolong saya punya sapu tangan? Saya taruh di mana? Oh, ada di sini. Ini kayaknya faktor U ya. Sudah tahu nggak sih faktor U? Bukan hutang loh ya. Haleluya. Kita perlu seseorang untuk menguatkan kita, saudara. Bilang sama sebelah saudara, saya harap kamu orangnya. Untuk apa? Untuk menguatkan kita, saudaraku. Nah, makanya saudaraku, saya lebih suka setiap menyampaikan firman Tuhan, saya menguatkan orang. Karena saya percaya betul ketika orang itu dikuatkan, saudara, hidupnya dahsyat. Hidupnya luar biasa. Bayangkan saudara kalau tidak ada orang yang menguatkan dia semakin saudaraku jatuh, semakin lemah. Maka itu saudaraku tidak ada sesuatu kedahsyatan yang dihasilkan oleh hidupnya saudara. Tapi ketika dia dikuatkan, saya percaya saudara, dia akan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Bilang sama sebelah saudara, tolong ya kuatin saya. Jadi kalau saudara menjumpai siapapun dia, kuatkan dia saudara. Sama-sama bilang, saya dipanggil untuk menguatkan orang. Bilang sama orang tersebut, kamu dipanggil untuk menguatkan saya. Yang di rumah juga bilang sama sebelahnya, kita dipanggil untuk menguatkan. Yang di sini bukan di rumah nih ya. Ada yang bilang di sini gereja. Ya di rumah juga saudaraku ya. Sama-sama bilang, kita dipanggil untuk menguatkan. Makanya saudaraku ketika orang dikuatkan, saudara, musuh boleh besar, tantangan boleh besar, keadaan boleh sukar, dia bisa menghadapinya saudara. Kalau tidak ada orang yang menguatkan saudaraku, jangan tantangan yang besar, tantangan yang kecil pun sudah kalah saudaraku. Amin. Nah saya berdoa saudaraku dari tempat ini, bahkan di bangsa kita saudara, muncul orang-orang yang menguatkan saudara. Bukan menghakimi, bukan menjatuhkan saudara. Saya berdoa agar muncul pemimpin-pemimpin yang menguatkan saudaraku. Amin. Bilang sama sebelah saudara, mulai dari kita. Menguatkan saudaraku. Sehingga kita akan lihat hal-hal dahsyat dinyatakan hari-hari ini. Ayat 3 berkata, dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi apa? Pertempuran melawan musuhmu. Apa yang dikatakan saudaraku? Janganlah lemah hatimu. Karena kalau hati kita jadi lemah saudaraku, kita bakalan enggak akan mau menghadapi musuh dan enggak mampu menghadapi musuh saudaraku. Jadi hati kita harus apa? Harus kuat. Bilang sama sebelah saudara tuh, hati kita, hatimu harus kuat. Hari-hari ini kalau hati saudara lemah saudaraku, ini repot nih saudaraku. Saudara akan terus terpenjara nanti di kamar saudaraku. Memang kita ada di situasi yang tidak baik saudara. Tapi kuatkan hatimu, lebih percaya kehadiran Tuhan atas hidupmu. Karena itu akan menolong hatimu menjadi kuat saudaraku. Amin. Nah sama-sama bilang, hati saya harus kuat. Ya, di sini katakan janganlah lemah hatimu dan janganlah takut. Tunjuk sebelah saudara, saya nggak boleh takut. Tunjuk sebelah saudara. Ya kan jangan bilang kamu nggak boleh takut. Bilang sama sebelah saudara, saya nggak boleh takut. Siapa yang nggak boleh takut? Siapa yang nggak boleh takut? Saya, betul saudara ya. Lanjut. Dan janganlah apa? Gentar. Kalau kita gentar, kita nggak siap menghadapi musuh. Kalau kita gentar, saudaraku, musuh gertak aja, saudara-saudara udah mundur, saudaraku. Saul ketika digertak sama Goliat, saudaraku, dia mundur. Padahal kalau Saul tetap maju, saya percaya dia akan mengalami kemenangan, saudara. Karena pada dasarnya Saul dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan menyertai bangsa Israel, saudaraku. Tapi lihat, ketika dia mundur, dia tidak melihat hal yang dahsyat, saudara. Mau sehebat apapun Tuhan menyertai kita, kalau kita tidak bangkit maju menghadapi tantangan, kita nggak lihat kemenangan, saudara. Amin. Oleh sebab itu saudara dan saya nggak boleh apa? Nggak boleh gentar, ya.
Yang selanjutnya, dan janganlah gemetar. Karena apa? Karena mereka, karena musuh, karena keadaan, karena situasi hari-hari ini yang sedang menimpa hidup saudara dan saya. Kita nggak boleh gemetar. Saudara, orang kalau berdiri gemetar, saudara, itu ngerepotin loh, saudara. Pernah nggak lihat orang kalau diri gemetar? Supaya dia nggak gemetar, diapain? Dipegangin, kan repotin kan? Nah, orang seperti apakah itu? Halo? Ada yang bilang kakek saya. Saudaraku, jadi saudara jangan gemetar. Sama-sama bilang nggak boleh gemetar hari-hari ini. Ya, lagu yang kita biasa nyanyikan yang gemetar itu adalah iblis. Amin. Buat iblis gemetar. Di gereja buat iblis gemetar. Di luar. Haleluya. Ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu dialah apa? Yang berjalan menyertai kamu untuk apa? Berperang bagimu melawan siapa? Musuh-musuhmu, bicara keadaan, tantangan, kesulitan. Dengan maksud apa? Maksud dan tujuan Tuhan berperang adalah untuk memberi kemenangan yang dahsyat, hebat, luar biasa buat setiap kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, Tuhan berperang bukan untuk dirinya. Tuhan berperang untuk siapa? Untuk kita. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan menanggung dosa dirinya. Dia tanggung dosa siapa? Saudara dan saya. Bilang sama sebelah saudara, kita harus semangat. Nah, saudara, temanya adalah jalan bersama Tuhan, ada kepastian. Sama-sama katakan 2, 3. Jalan bersama Tuhan, ada apa? Jalan bersama Tuhan, ada apa? Ada kepastian, harus bersama siapa? Bilang sama sebelahnya, sama Tuhan. Saudara, kalau jalan bersama Tuhan, maka ini akan kita alami. Ada kepastian, saudara. Ingat saudaraku, kita ada di tengah kehidupan yang serba tidak pasti. Dunia di mana saudara dan saya tinggal adalah dunia yang bisa memberikan kepastian tidak pasti. Ya, dia bisa memberikan kepastian yang tidak pasti, saudaraku. Nah, saudara ada di dalamnya tuh. Nah, Alkitab kita berkata, saudaraku, kepastian hanya ada di dalam Yesus. Dunia hari-hari ini serba tidak pasti, saudara. Ada yang bilang virus corona bisa kemungkinan ditemukan 2 tahun kemudian. Ada juga yang bilang nanti setelah ditemukan vaksinnya, habis itu dibuat lagi mungkin sekitar 4-5 tahun kemudian. Dan sebagainya. Berarti kan tidak pasti kan? Di mana-mana tempat saya dengar, saudara, kalau lihat di HP saudara, ya kan, di tempat ini klaim dia sudah dapatkan vaksinnya, di sana klaim sudah dapatkan obatnya. Semua tidak pasti, saudaraku. Bilang sama sebelah saudara, dunia kita hari-hari ini memang tidak pasti. Tapi saya heran, kita kok betah ya tinggal di dunia. Suka lagi saudaraku. Ya. Saudara, ayo buang mental yang selalu digombalin sama dunia, saudara. Supaya kita punya kepastian di dalam Yesus. Amin. Nah, saudaraku, dunia di mana kita tertinggal, saudara, hari-hari serba tidak pasti. Nah, oleh sebab itu sebagai orang percaya kita butuhkan kepastian. Kita perlukan kepastian. Katakan, saya perlukan kepastian. Nah, saudaraku, kepastian itu hanya ada di dalam Yesus. Sama-sama bilang, kepastianku di dalam Yesus. Lagi katakan, kepastianku di dalam Yesus. Kita lihat, saudaraku, dunia yang serba tidak pasti. Orang-orang yang mencintai dunia akhirnya juga terbawa menjadi tidak pasti. Apa yang terjadi ketika kita panik hari-hari ini? Dan akibatnya apa, saudaraku? Akibatnya kita menjadi takut, gentar, gemetar ketika menghadapi keadaan hari-hari ini. Betul apa betul? Kenapa? Karena kita mulai, saudara, keimbas dengan ketidakpastian. Oleh sebab itu, saudara, kita harus kembali kepada Yesus.
jalan bersama dengan Dia, maka kita memiliki kepastian. Katakan amin. Saudara, Yesus yang memiliki kepastian. Dan Dia berkata, saudaraku, Dia datang membawa kepastian, saudara. Kita lihat ayatnya di dalam Yohanes 10 ayat 10b, saudara. Yohanes 10 ayat 10b di sini dikatakan, saudara, bahwa sesungguhnya Yesus Kristus datang ke dunia yang tidak pasti ini, Dia bawa kepastian. Dunia yang tidak pasti, Yesus bawa kepastian. Kenapa? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Katakan sama-sama, saya dikasihi Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, kamu dikasihi Tuhan. Makanya saudara, ayat ini berkata, Yohanes 10 ayat 10b berkata, Aku datang, Yesus datang, supaya apa? Supaya mereka itu termasuk saudara enggak? Mereka itu termasuk kita enggak? Mereka itu termasuk orang di sebelah saudara. Bayangan kita, kelimpahan itu adalah bicara berkat. Kelimpahan yang dimaksudkan ini adalah kepastian, saudaraku. Amin. Ketika engkau menghadapi hidup yang penuh ketidakpastian, engkau anak Tuhan, engkau disertai Tuhan, berjalan bersama Tuhan, engkau ada kepastian, saudaraku. Orang berkata masa depan kita hari-hari ini mau gimana ya? Ya Anda di dalam Yesus ada kepastian. Gimana bisnis kita hari-hari ini di dalam Yesus ada kepastian. Oleh sebab itu kita harus berjalan bersama Dia. Jangan terpisah dari Dia. Jangan jauh dari Dia. Amin. Harus dekat dengan Dia, saudara. Tadi pagi saya berkata, saudaraku, Tuhan memberitahukan rahasianya kepada setiap orang yang bergaul erat dengan Dia. Berarti saudara, hari-hari ini yang harus kita kerjakan sungguh-sungguh adalah bergaul dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, saudara. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saya percaya kesukaan Tuhan adalah ceritakan dengan orang yang Anda kenal. Ada mau traktir orang yang baru saudara ketemu tadi pagi, ya ketemu juga nggak sengaja, mau traktir dia makan? Halo? Mau sih kalau dia yang bayar. Tapi saya percaya kebaikan kita akan lakukan kepada orang yang kita kenal, saudaraku. Nah, Tuhan akan mengerjakan hal yang dahsyat kepada saudara dan saya yang tiap hari bergaul dekat dengan Dia. Artinya dunia boleh goncang, dunia boleh saudaraku banyak masalah. Orang yang dekat dengan Tuhan selalu mendapatkan rahasia-rahasia yang Tuhan bagikan buat dia. Sehingga dia tidak tergoncangkan, dia tidak tergoyahkan, dia akan terbit dan dia akan menjadi berkat. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Jadi yang harus kita kerjakan hari-hari ini siapapun kita saudaraku, ayo kejar hubungan yang dekat dengan Tuhan saudara. Karena itu akan menjadikan kita. Nah saudara, kita bersyukur Yesus datang membawa kepastian buat semua orang. Semua orang saudaraku. Berarti saudara dan saya, Yesus membawa kepastian buat setiap kita. Katakan amin. Nah malam ini saya akan bagikan dua hal buat setiap kita saudara. Mengapa kita harus jalan bersama dengan Tuhan saudara? Ada dua alasannya. Yang pertama adalah karena jalan bersama Tuhan Yesus Kristus ada jaminan. Ya, karena jalan bersama dengan Tuhan Yesus ada apa? Ada jaminan saudaraku. Sama-sama bilang ada jaminan. Bilang sama sebelah saudara, ada jaminan. Saudara kalau mau pinjam uang di bank kan harus ada jaminan, betul apa betul? Iya kan? Nah, saudaraku, di sini dikatakan jalan bersama Yesus ada jaminan, saudara. Ya, sebenarnya ada beberapa pengertian yang sangat kuat, saudara, untuk menolong kita mengerti, saudara. Karena di dalam Efesus dikatakan, saudaraku, di dalam Dia, oleh Dia, itu bicara di dalam Yesus, saudara. Kita punya kepastian akan sorga dan sebagainya, saudara. Bahkan juga di dalam Efesus 1 ayat 13, kalau tidak salah dikatakan, Roh Kudus memeteraikan hidup kita. Menjadi milik kepunyaan Allah. Itu bicara tentang jaminan pasti yang Tuhan kerjakan buat setiap kita, saudara. Tapi kan saya nggak mungkin masuk ke sana, saudara, nanti jadi panjang, saudara. Tapi saya mau berkata, saudaraku, bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, jadi jaminan pasti buat setiap kita. Amin. Jadi kita punya jaminan, amin. Dalam Yesus kita punya apa? Dalam Yesus ada apa?
Dalam Yesus kita punya apa? Dalam Yesus ada apa? Bilang sama sebelah saudara, ada jaminan. Nah saudaraku, artinya jalan bersama Tuhan Yesus, kita memiliki jaminan yang pasti. Untuk apa saudaraku? Untuk supaya saudara dan saya ketika menghadapi apapun saudara, Anda dan saya saudara mungkin bisa ragu dan sebagainya. Tapi kita kembali melihat ada jaminan pasti, maka engkau bangkit kembali saudaraku. Amin. Nah kita lihat ayatnya saudara. Ulangan 20 ayat 1 sampai 3 saya bacakan kembali buat kita ayat ini. Apabila engkau keluar berperang, ingat saudara yang tadi saya katakan hidup kita menghadapi peperangan. Melawan musuh dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu. Kadang kita menjadi ragu, kadang kita menjadi bimbang, kadang kita menjadi takut karena kita melihat musuh lebih banyak. Musuh yang kita hadapi lebih kuat, tantangan yang kita hadapi lebih kuat saudara. Kita jadi takut saudaraku. Tapi di sini katakan, maka janganlah engkau takut kepadanya sebab Tuhan Allahmu. Ya, sama-sama katakan sebab Tuhan Allahku. Saudaraku, ketika kita membaca Alkitab kita ada kata Allah, itu bicara dia adalah Yehova Syabaot. Allah yang menciptakan alam semesta ini dari yang tidak ada menjadi ada. Amin, sudah mengerti maksud saya? Jadi ketika di sini katakan sebab Tuhan Allahmu. Jadi Allah menegaskan kepada saudara dan saya bahwa yang engkau dan saya percaya, engkau dan saya sembah adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Kita memiliki satu pengertian, itu kan mustahil. Yang kedua, keren amat. Betul-betul. Sesuatu yang dahsyat, yang tidak ada menjadi ada. Bukankah itu sesuatu yang mustahil? Amin. Nah, setelah itu saudara ketika dikatakan dia menciptakan alam semesta, itu kan keren loh saudara. Coba kalau saudara lihat pelangi muncul, ada sampai muncul 2, 3 saudara, kira-kira saudara bilang apa? Halo? Ada yang bilang, kok aneh ya? Nggak mungkin kan? Wih keren. Makanya saya bilang keren amat. Kalau saudara naik di atas bukit, saudara lihat pemandangan sejauh mata memandang, wih saudaraku indah. Saudara bilang apa? Hah? Saya percaya hari-hari ini siapapun Anda ada HP, kalian apa? Foto saudaraku. Habis itu dikasih ayat. Itu menandakan Anda kagum. Makanya saudara saya susah gambarkan, saya cuma bilang keren amat. Saudara terjemahin sendirilah. Karena saudara lebih canggih otaknya dari saya. Nah saudaraku, jadi alam semesta ini ketika dikatakan Allah, saudara berarti saudara semua yang kau katakan, keren banget, sayang ya saya nggak ada di situ, sayang ya hujan jadi nggak muncul pelangi, hujan pasti muncul pelangi ya. Sebagainya saudara, saudaraku kita menggambarkan sesuatu yang dahsyat, Allah yang menciptakan. Dan Tuhan mau berkata, aku menyertai hidupmu. Kalau semua itu aku adakan, aku bikin dia keren sampai engkau terkagum-kagum, maka aku menyertai engkau. Aku juga akan membuat apa yang kau hadapi, apa yang kau alami, engkau akan kagum. Melihat tanganku turun, membela engkau, memberi engkau kemenangan. Katakan amin. Bilang sama sebelah saudara, Allah kita hebat. Itu loh maksudnya saudaraku ya. Terus saya lanjut, di sini katakan, maka janganlah engkau takut kepadanya sebab Tuhan Allahmu yang menuntun apa? Menuntun engkau keluar dari Mesir. Artinya saudara, Tuhan bilang sama dia, waktu kamu di Mesir, kamu menghadapi kehidupan yang begitu berat, aku datang kepadamu, aku bilang, aku membawa kamu ke tanah Kanaan. Dalam perjalanan, menghadapi ini, menghadapi itu, aku bersamamu. Artinya saudara, di kehidupanmu, Tuhan perhatikan engkau. Ketika engkau perlukan tuntunan, dia jadi tongkat buat kita. Amin. Dia mau melihat hidup saudara dan saya menghebat di dalam dia, mendahsyat di dalam dia. Katakan amin. Makanya dia begitu dahsyat menyertai kita saudaraku. Terus dikatakan apa lagi? Menyertai engkau apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam. Maksudnya apa? Kalau kamu hari-hari ini menghadapi pertempuran, oke, aku maklumi kamu takut. Oke, aku maklumi kamu mungkin lupa dengan ayat hafalan.
Apalagi nggak pernah hafal ayat lagi kan. Yang ngafal aja bisa lupa loh saudara kalau lagi tiba-tiba menghadapi masalah. Iya kan ada ceritanya kan. Orang ingat satu ayat ketika lihat orang sakit dia langsung oleh bulirnya sembuh saudara. Padahal kan nggak ada ayat yang bunyinya bulir kan. Yang ada apa? Lupa saudara, tapi nggak apa-apa. Tuhan tetap bela firman-Nya. Yang Tuhan tahu maksudnya adalah bilurnya saudara. Mujizat tetap terjadi. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau kasih tahu kepada kita bahwa mungkin engkau lupa tentang dahsyatnya aku. Tuhan bilang, imam, engkau kerjanya ingetin orang, makanya ada pendeta. Makanya ada komunitas sel, amin. Supaya apa? Di tempat itu engkau dikuatkan. Ada waktunya saudara akan seperti nggak tahu harus buat apa. Saya mau berkata saudara, dikejar saudara, ada 3 tempat yang Daud datangi saudara. Tempat yang pertama adalah dia datang kepada Samuel, saudaraku. Amin. Ketika dia dikejar-kejar, saudaraku, dia datang ke Samuel. Ketika dia sampai kepada Samuel, saudaraku, bukan yang Samuel, yang pertama dulu, yang ya betul, Samuel. Dia datang ke Samuel, saudara, dan dia dikuatkan. Tempat yang kedua adalah dia datang ke satu imam, saudaraku. Dan dia berkata kepada imam itu, adakah makanan untukku dan orang-orangku? Imam itu berkata, di sini nggak ada, yang ada cuma roti kudus. Ya, sebagian saudara yang pernah baca sampai ke sana, mungkin sudah punya gambaran akan cerita saya. Nah, saudaraku, dia datang ke tempat itu. Bicara apa? Itu tempat kehadiran Tuhan, saudaraku. Dan seterusnya, saudaraku, tempat yang ketiga adalah dia datang kepada Jonathan. Sahabat dekatnya yang mengasihi dia, saudara. Biarpun saudara ayah daripada Jonathan adalah musuh daripada Daud. Sebenarnya sih buat Daud bukan musuh. Hanya Saul aja yang memusuhi dia, betul-betul. Tapi lihat saudaraku, Jonathan saudaraku malah mengucapkan profetik buat si Daud. Bahwa engkau yang akan menjadi raja nanti. Jangan takut sama babe gua. Kalau engkau jadi raja, jangan lupakan aku, kata Jonathan. Bicara apa? Dia ke tempat yang tepat. Makanya dia kuat, dia bangkit, dia jadi raja. Kalau engkau hadapi masalah, tanya sama dirimu, kamu kemana? Halo? Saya heran loh, banyak orang ketika ada masalah, malah tinggalkan komsel, tinggalkan gereja. Bilang sama dia, salah tempat. Amin. Hanya di tempat-tempat itu engkau dikuatkan, amin. Kenapa Daud bisa jadi raja? Kenapa Daud, saudaraku, dia bisa melewati satu proses yang berat? Karena dia ada di 3 tempat yang tepat, saudaraku. Dia pergi ke Samuel, dia dikuatkan, saudaraku. Dia pergi kepada seorang imam, saudaraku. Dia dapatkan roti kudus, dia dapatkan makanan rohani, saudaraku. Dia datang kepada Jonathan, sahabat setianya, dia dikuatkan dan diberitahukan masa depannya, saudaraku. Amin. Makanya hari-hari ini apapun masa yang kita hadapi, 3 tempat ini Anda harus putuskan ada di situ. Karena itu akan menjadikan kita bangkit, jadi penerobos, bangkit, ngalami kedahsyatan Tuhan. Katakan amin. Iya, haleluya. Oke, kita lanjut lagi saudara. Jadi yang pertama saudaraku, mengapa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan? Alasan yang pertama, karena jalan bersama Tuhan, Yesus Kristus ada jaminan. Ada jaminan dari ayat yang kita baca. Boleh dimunculkan yang pertama. Ya, saudaraku, Tuhan Yesus memberikan jaminan buat setiap kita. Sama-sama bilang, Yesus memberikan saya jaminan. Lagi bilang sama sebelah saudara, Yesus memberikan kita jaminan. Nah, yang pertama jaminan apa saudaraku? Dia memberikan jaminan buat setiap kita bahwa dia akan memberi pertolongan buat kita. Amin. Makanya kita perlu berjalan sama dia. Karena hanya dia yang memberikan jaminan untuk menolong kita. Seorang imam perlu tampil untuk apa? Memberitahukan kepada orang-orang yang dalam ketakutan bahwa kamu jangan takut sebab Tuhan menyertai engkau, sebab Tuhan akan berperang menggantikan engkau. Bicara apa? Bahwa Tuhan akan menolong. Amin. Jadi saudara, Tuhan
memberi kepastian buat setiap kita. Kepastian yang pertama adalah apa? Dia memberikan pertolongan buat setiap kita. Dunia tidak ada kepastian. Yesus ada kepastian. Dia menolong kita. Saudara, ketika murid-murid bersama Yesus diterpa oleh badai, saudaraku. Murid ketakutan, saudara. Mereka lari kepada Yesus. Mereka minta tolong, saudara. Yesus bangkit dan dia menolong murid-muridnya. Katakan amin. Ketika Petrus, saudaraku, hampir tenggelam, saudara. Karena dia berjalan di atas air, karena merasa tiupan angin, dia jadi takut, dia jadi bimbang, saudaraku. Dia mulai tenggelam, dia berseru, saudaraku. Dia minta tolong, Tuhan turun tangan untuk menolong. Amin. Saya mau berkata, kalau saudara baca di kitab Hakim-Hakim, saudaraku, itu orang-orang Israel punya hidup, saudara. Ketika berdosa, ngalami murka, ngalami ini, ngalami itu. Muncul seseorang, minta pertolongan, Tuhan turun tangan, saudara. Dan bangkitkan para hakim-hakim, saudara, untuk menolong mereka, untuk mengalahkan musuh-musuh yang membuat orang Israel waktu itu tertindas dan ketakutan, saudara. Selalu ketika mereka minta tolong, Tuhan tolong. Jaminan kita di dalam Yesus apa? Dia berikan pertolongan. Dan pertolongannya adalah tidak pernah terlambat. Bilang sama sebelahnya, nggak pernah telat. Yang sebelahnya lagi bilang, yang suka telat. Senyum aja. Nggak usah ngomong apa-apa. Ya, Anda cuma bilang, yang suka telat. Semua sudah tahu maksudnya. Haleluya. Hari-hari ini, saudaraku, ketika engkau dan saya gentar takut dengan kondisi yang sedang terjadi, saudara ingat Tuhan memberi jaminan buat setiap kita. Dia memberi pertolongan. Nah, bagian kita apa dong? Bagian kita adalah datang ke Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta sama Tuhan, saudaraku. Amin. Maka kita akan melihat pertolongan yang dahsyat dinyatakan atas hidup saudara dan saya. Makanya saudaraku, di dalam Yesaya 43 ayat 2 ditegaskan kembali, saudara. Di dalam kitab Yesaya di sini katakan, apabila engkau menyeberang melalui apa? Air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Bicara apa? Bicara kehadiran Tuhan di setiap jalan, saudara. Ketika Anda dan saya berjalan bersama Tuhan, libatkan Tuhan, engkau melewati kondisi apapun, situasi apapun, semua itu tidak membahayakan engkau, saudara. Amin. Kenapa, saudara? Dia siap menolong kita, saudaraku. Saudara, masalah kita bukan masalah buat Tuhan. Bilang sama-sama, masalah saya bukan masalah buat Tuhan. Amin. Saudara datang ke siapapun, saudara. Ada hal tertentu itu akan menjadi masalah buat dia. Ada orang bilang, dokter ini ahli dalam hal ini. Tapi dalam tingkatan tertentu, saudara, dia pun akan angkat tangan. Kalau dia sudah angkat tangan, berarti masalah kita juga jadi masalah buat dia. Kalau itu jadi masalah, kira kita ada jalan keluar nggak? Nggak ada. Makanya, saudara, carilah orang yang berkata, masalahmu tidak jadi masalah bagiku. Siapa dia? Siapa? Yesus. Ayo kasih tepuk tangan dong buat dia. Makanya, saudaraku, dia mau memberi pertolongan. Karena bagi dia nggak ada yang jadi masalah. Hanya masalahnya apa? Kita yang nggak mau mempercayai dia. Amin. Di dalam Markus dikatakan, saudaraku, bila mana kamu percaya, maka bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Artinya apa? Tuhan akan mengerjakan hal dahsyat pada setiap orang yang percaya, saudara. Orang yang percaya. Makanya tadi pagi saya berkata, orang yang percaya bukan lagi berkata kepada Tuhan masalahku besar, tapi dia akan berkata kepada gunung, lu beranjak lo. Kontrakanmu sudah selesai. Amin. Jadi harus pergi dia. Makanya tadi pagi saya bilang jangan, ini pengertiannya bukan berarti nggak boleh buka kos tuh ya. Lain ya. Jangan buka kos-kosan buat masalah. Amin. Ngerti maksud saya? Karena kalau Anda buka kos-kosan buat dia, dia suka ke situ.
mulai hari ini bilang, semua kos sudah penuh. Kamar utama Yesus Kristus. Kamar utama yang kedua Roh Kudus. Kamar utama yang ketiga Bapa di sorga. Kamar yang seterusnya malaikat-malaikatnya. Nggak ada lagi tempat buat kamu. Ketika si setan, si masalah dengan begitu saudaraku, langsung ngibrit saudaraku. Sendal jepitnya ketinggalan. Karena ketakutan dia. Amen. Nah, saudaraku, dan tadi pagi juga saya sempat singgung dan itu saya diberkati saudaraku. Ketika Yesus ada di satu tempat namanya Gerasa, orang gila yang dirasuk oleh roh jahat langsung kenal Yesus dan berkata, mau apa kamu daripadaku? Bahkan dia langsung berkata, izinkan aku keluar dan masuk ke babi. Belum diusir. Sudah apa? Nah, saudara. Buat orang yang tinggal di dalam Tuhan, ketika masalah lihat engkau berkata, salah tempat. Langsung dia mau keluar, saudara. Kalau dia betah, tanya sama sebelahnya, kenapa tuh? Karena Anda tiap hari kasih dia makan. Bilang sama dia, memang kamu tuh buat saya susah, tapi saya nggak tahu mau gimana. Nah, itu kan namanya lagi apa? Ngasih dia makan. Saudara khawatir, itu menjadi rumah kesukaan dia loh. Saudara panik, takut, ketakutan. Saudara nggak ketemu jalan untuk berharap kepada Tuhan. Hanya ketakutan yang terus mengemudikan engkau. Maka setan berkata, yuk rame-rame karena tempat kita luas banget. Amin. Ada ayat berkata, ketika dia diusir, dia keluar. Dan dia lihat lagi rumah itu kosong. Dia akan masuk lagi dengan berapa? Yang lebih jahat. Kenapa? Maksud kosongnya artinya tidak ada kehadiran Tuhan. Kosong dalam artian saudara ada sesuatu. Apa yang ada? Jadi saudaraku, Tuhan dah bilang dia mau memberikan pertolongan buat setiap kita. Makanya saudara, hidup saudara apapun masalahmu ada pertolongan dari Tuhan. Makanya kita harus selalu apa? Dekat dengan Tuhan. Lewati apapun jalan saudara, saudara dan saya disertai oleh Tuhan. Bahkan di dalam Yosua 1 ayat 5 ditegaskan kembali saudaraku, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebab apa? Tuhan menyertai Musa. Seperti Tuhan menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lihat tuh saudara, pertolongan Tuhan membuat setiap saudara dan saya ada dalam posisi yang tidak terkalahkan saudara. Bilang sama sebelah saudara, kamu tidak terkalahkan. Bilang lagi sama sebelahnya, kita tidak terkalahkan. Yang kedua saudaraku, ada jaminan. Yesus memberikan jaminan bahwa dia menolong saudara dan saya. Dan yang kedua adalah Yesus memberikan jaminan. Jaminan apa? Kita lihat. Tuhan Yesus Kristus memberikan jaminan bahwa dia berkuasa atas segalanya. Amin. Dia berkuasa atas segalanya. Artinya apa? Segala apapun yang kau bisa lihat dengan mata, Yesus berkuasa. Masalah yang membuat engkau takut, Yesus berkuasa. Segala apapun yang membuat engkau ingin mundur, Yesus berkuasa. Kalau Yesus berkuasa, ayo nempel sama dia. Ayo terhubung sama dia. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. 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 Dahsyat. Dahsyat. Saudara, tadi pagi saya berkata kuasanya hebat. Amin. Boleh dimunculkan atau saya bacakan aja. Efesus 1:19 berkata, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, saudara. Kuasa Tuhan hebat, ditentukan buat kita. Ketika engkau bangun, ada kuasa yang ditentukan bagimu. Ketika engkau menghadapi masa suka, ada kuasa yang ditentukan bagimu. Ketika engkau menghadapi tantangan, ada kuasa yang ditentukan bagimu. Kalau itu ditentukan bagi kita, kuasanya hebat, kuasanya dahsyat, kuasanya luar biasa. Masalah boleh hebat, masalah boleh besar, persoalan boleh besar. Kuasa Tuhan lebih dahsyat. Katakan amin. Kuasa Tuhan lebih hebat. Katakan amin. Yesus. Yesus. Jadi saudara, hari-hari ini harusnya kita gimana?
Bergairah dengan Tuhan. Semangat dengan Tuhan. Karena hidup saudara dan saya memiliki jaminan, saudara. Yang kedua, saudaraku. Alasan yang kedua, mengapa saudara dan saya, kenapa saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan? Yang kedua adalah karena jalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama ada jaminan, yang kedua ada kemenangan. Jalan bersama Yesus, ada apa? Jalan bersama Yesus ada apa? Yang pertama ada apa? Yang kedua ada apa? Kemenangan. Kita lihat ayatnya, saudara. Ayat 4 berkata seperti ini. Sebab Tuhan Allahmu, dialah apa? Nah, saudaraku, dialah ini juga bicara kembali lagi kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Yang menjadi jaminan buat saudara. Kenapa kita perlu jaminan? Karena jaminan itu menjadi pegangan kita, saudara. Amin. Kita perlu pegangan, saudara. Ketika menghadapi keadaan-keadaan, saudaraku, jaminan itu menjadikan kita tetap kuat, saudara. Kita bisa lihat kemenangan. Kenapa? Karena kita punya jaminan. Kita bisa semua. Yang ketiga dengan maksud apa? Memberikan kemenangan kepadamu. Makanya berjalan bersama Tuhan ada kemenangan. Karena yang pertama dia menyertai kita. Sama-sama bilang, saya disertai Tuhan. Bilang sama sebelahnya, kamu disertai Tuhan. Saudara dan saya berjalan, saudara dan saya disertai oleh Tuhan. Makanya saya suka berkata, saudaraku, sampai putih rambutmu dia menggendong engkau. Sebenarnya ayat lengkapnya dikatakan dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dan dia menggendong engkau. Berbicara apa? Jaminan. Amin. Dahsyat nggak? Saudaraku, Tuhan nggak pernah tinggalin kita loh. Ya, dan dia nggak pernah biarkan engkau, saudaraku. Bahkan ketika engkau sedih, Tuhan merasakan kok kesedihanmu. Ketika engkau, saudaraku, merasa dikecewakan, engkau putus asa, Tuhan merasakan, saudaraku. Karena dia merasakan bahwa itu memang sangat menyiksa. Makanya dia mau mati di atas kayu salib untuk menggantikannya, saudaraku. Supaya hidup kita merdeka di dalam dia. Tidak kesedihan yang berlarut di dalam. Bilang sama sebelahnya, Tuhan menyertai kamu. Nah, kalau Tuhan yang menyertai, lewati sungai, lewati laut, lewati apalagi saudaraku, api. Saudara, kita bilang apa? Nggak dihanyutkan. Nggak terbakar, saudaraku. Kenapa? Karena penyertaannya yang akan membuat saudara dan saya bisa bertahan. Dan tidak ada musuh yang bertahan untuk menghadapi kita. Amin. Haleluya. Yang kedua di sini katakan karena Tuhan berperang bagi saudara dan saya. Dia berjalan bersama kita, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ada kemenangan. Bicara apa? Bicara Tuhan berperang untuk kita. Setiap apapun yang kau dan saya hadapi hari-hari ini, mungkin kita berkata itu peperangan hidup kita. Sesungguhnya dan sebenarnya peperangan itu adalah peperangannya Tuhan. Amin. Saudara, ketika Anda punya bayi, saudaraku. Ketika rumah saudara ada nyamuk. Siapa yang berperang melawan nyamuk? Bayi. Enggak kan? Siapa yang ngurusin tuh nyamuk? Halo, orang tuanya kan? Nah, saudara, kondisinya kayak begitulah. Karena Anda dan saya anaknya. Ketika sesuatu yang kau tidak bisa tangani, Tuhan bilang itu bagian saya. Bilang sama sebelah saudara, kamu hari-hari menghadapi yang kamu nggak bisa tangani ya? Bilang sama dia, gak usah takut, itu bagian Tuhan. Kalau hutang saudara engkau nggak sanggup tangani, bilang sama dia, Tuhan yang urus. Tapi saudara bertobat loh. Iya kan, bertobat saudaraku. Jangan pikir Tuhan yang urus kita enak-enak aja, enggak. Bertobat saudara, jangan lagi gitu loh. Dan serahkan kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan akan apa? Lah kan saya ngalami saudara, saya bertobat. Dan Tuhan turun tangan saudara. Dan saya lihat pembelaan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, apalagi yang Anda nggak bisa tangani hari-hari ini? COVID. Nggak bisa tangani ini kan? Kecuali namanya COVID. Nama orang COVID gitu ya. Kalau engkau nggak bisa tangani saudara, itu bagian Tuhan. Bagian kita apa? Lewat masalah itu dekat sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan izinkan hal-hal yang kita nggak bisa tangani? Oh, bukan Tuhan kejam. Karena Tuhan mau selalu dekat dengan engkau.
Ketika engkau tidak bisa tangani, itu artinya kita perlu Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Disitulah Tuhan katakan, aku yang selesaikan. Jangan hadapi masalah besar malah lari dari Tuhan. Jangan hadapi tantangan yang engkau nggak bisa tangani, engkau jauh dari Tuhan. Itu namanya salah jalan. Semakin kau menjumpai masalah yang tidak tertangani, semakin engkau nempel sama Tuhan. Amin. Apapun masalah saudara. Ketika saya menghadapi hutang gereja ini saudaraku, saya bertobat. Saya akui Tuhan, saya salah Tuhan. Salah nggak salah juga saya nggak ngerti lah saudara. Saya salah Tuhan. Saya katakan Tuhan tolong saya. Bantu saya. Tuhan turun tangan. Ketika di satu keadaan yang melampaui kekuatan kita, membuat kita semakin berserah dengan Tuhan. Amin. Yang terakhir di sini dikatakan Tuhan memberikan kepada kita apa? Kemenangan. Nah setelah itu nunggu saudara. Tuhan yang turun tangan, jangan kita turun tangan. Amin. Izinkan Tuhan yang berperang, Tuhan mengerjakan kemenangan buat kita. Ketika kita menantikan kemenangan, kita percaya kemenangan Tuhan berikan, bagian kita apa? Bersukacita, naikkan pujian buat Tuhan. Amin. Dan saya percaya kemenangan dahsyat akan kita alami karena Tuhan adalah jaminan buat setiap kita. Dia berikan kemenangan. Pemusik boleh maju ke depan. Haleluya. Sudah diberkati Tuhan malam hari ini. Jadi saudaraku, jalan bersama Tuhan. Mengapa kita berjalan bersama Tuhan? Karena yang pertama, jalan bersama Tuhan ada jaminan pasti. Yang kedua, jalan bersama Tuhan ada kemenangan. Oleh sebab itu saudara, hari-hari ini lebih lagi jalan bersama dengan Tuhan. Saudara dan saya, kita semua menghadapi masalah. Semua orang kalau ditanya, ada nggak masalah? Ada saudara. Masalah besar. Kalau masalah kecil saudara, kita nggak bilang itu masalah. Hanya masalah besar. Tapi saya mau berkata, Allah kita lebih besar. Hari-hari ini, sebagaimana Yesus katakan, bilang sama gunung itu, pindah. Artinya apa? Jangan sampai masalah membuat kita tertekan. Jangan sampai masalah membuat kita ketakutan. Jangan sampai masalah membuat kita jadi gelap mata, saudaraku. Kita harus perintahkan masalah yang membuat kita takut itu harus beranjak dari hidup kita. Amin. Dan saya percaya engkau akan lihat kemenangan. Haleluya. Haleluya. Nah, saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini. Tapi saya sangat yakin sekali saudara. Tuhan akan memberikan pertolongan bagi engkau. Dan Tuhan kuasanya hebat bagi engkau. Dia berkuasa atas segalanya. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. menyembah Haleluya. di sini. Ku percaya. Ku percaya Ada padaku. Ada bagiku. Yeah. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Ya, tak usah ku bimbang. ya di dalammu. Kau di dalamku. Amen. Tak usah ku Dia satu-satunya yang menjadi penghiburan buat kita. Dia Roh Kudus yang menghibur. Kau Tuhan. Mari, yakinkan dirimu bahwa dialah sumber kekuatan bagi kita. Angkat suaramu menyembah dia. Ku nyanyi haleluya. Engkau yang ada di tempat ini, saudara yang ada di rumah-rumah yang bersama-sama dalam ibadah saat malam hari ini, datang kepada Tuhan. Katakan, dia ajaib, dia perkasa, perbuatannya ajaib perkasa. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Bapak terima kasih buat malam ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh Yesus. Haleluya. Oh Yesus.
perbuatanmu ajaib. Ku nyanyi haleluya. Naikkan pujian bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Bapak hamba berdoa buat setiap rekan-rekan kami yang luar biasa. Hamba percaya setiap kami malam ini menyadari kami harus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena ketika kami bersama dengan Tuhan, kami memiliki kepastian. Ada jaminan di dalam Yesus, ada kemenangan di dalam Yesus. Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Engkau Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kami dari masalah persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Kami tidak mampu, kami tidak sanggup, kami tidak mampu untuk menghadapinya. Tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang berperang menggantikan kami. Kami percaya tangan Tuhan turun ada setiap masalah kami. Penyakit kami disembuhkan dalam nama Yesus. Masalah ekonomi kami, Tuhan turun tangan. Tuhan beri hikmat kepada kami. Tuhan berikan jalan keluar buat kami. Tuhan menolong kami, menguatkan kami. Oh, masalah pekerjaan, Tuhan turun tangan untuk kami. Tuhan berikan hikmat buat kami. Tuhan berikan pengertian buat kami. Terlebih lagi Tuhan tolong setiap kami hari-hari ini semakin dekat, semakin dekat, semakin cinta Tuhan, semakin lebih lagi dengan Tuhan. Ketika kami menghadapi masalah besar, itu tandanya Tuhan mau kami lebih dekat. Itu tandanya Tuhan mau lebih dan lebih bersama dengan kami. Oh haleluya. Berkati semua kami yang ada di ruangan ini. Berkati semua rekan-rekan kami yang ada di rumah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau yang percaya, engkau katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan turun tangan, Tuhan menyertaiku, Tuhan berperang menggantikan aku, Tuhan memberi kemenangan bagiku. Dalam nama Yesus ada jaminan bagiku. Dalam nama Yesus ada kemenangan bagiku. Haleluya. Semua berikan tepuk tangan, katakan haleluya. Amen. Sekali lagi sama-sama katakan, kami nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Katakan sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sekali lagi katakan sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu Tuhan. Di hidupku setiap kita yang percaya keajaiban penyertaan Tuhan terjadi di dalam hidup kita, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Katakan sama-sama amin. Sekali lagi katakan Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa. Haleluya. Sebelum duduk kembali saudara bilang sama kiri kanannya, penyertaan Tuhan ajaib di dalam hidupmu. Haleluya. Puji Tuhan, semua diberkati Tuhan. Amin saudara. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih, rekan-rekan dalam Tuhan. Baik, puji Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran yang dibagikan malam ini saudara. Sekali lagi kita boleh sama-sama katakan di dalam Yesus ada kepastian. Amin semuanya, di dalam Yesus ada kepastian, amin. Baik, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan saudara bisa saudara masukkan ke dalam amplop yang sudah saudara terima bersama dengan, ada Gema malam ini? Ada belum ada ya, oke.
Nah, bagi saudara yang ingin mengembalikan perpuluhan beserta persembahan lainnya, saudara bisa mendapatkan amplop yang sudah kami sediakan di kotak persembahan yang ada di belakang. Dan bagi saudara yang di rumah yang menyaksikan lewat live streaming, yang rindu untuk memberikan persembahan atau mengembalikan perpuluhan, saudara bisa menghubungi gereja atau melihat pengumuman dari live streaming yang ada. Di situ disertakan nomor rekening untuk saudara boleh memberikan persembahan atau mengembalikan perpuluhan melalui transfer bank. Baik, saudara. Saya ucap buat saudara yang ada di ruangan tempat ini, persembahan saudara bisa saudara masukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di belakang. Baik, sekali lagi kita berdoa untuk persembahan kita, saudara. Mari kita berdoa, kita mengangkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, Bapa, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Dalam apapun yang kami hadapi, kami percaya Engkau ada di dalam kami. Engkau menyertai kami, Engkau memberikan kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih buat waktu yang indah ini sudah Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan beserta persembahan lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, lewat persembahan ini Tuhan, sebagai bukti iman kami mengakui kedaulatan-Mu atas hidup kami. Bahwa hidup kami bukan bergantung pada dunia ini Tuhan, tapi hidup kami bergantung pada penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami melakukan semuanya ini dengan sukacita. Dan kami mau katakan kami kerjakan hanya semata-mata karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita saksikan Geo dan Info. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Jordan Info. Kami dari HFJBD akan menyampaikan informasi dari Sikap Presenter untuk Anda minggu ini. Tuhan angkat kita, Tuhan tempatkan kita menjadi kepala bukan ekor. Mari bergabung bersama kami di Morning Worship setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi di Facebook Natalia Lim. Night Worship setiap Rabu pukul 7 malam. Bergabung bersama kami di live streamingnya Gereja Sungai Yordan Singkawang. Harvest Generation Community. Untuk waktu dan tempat, pemirsa dapat menghubungi nomor para PKS yang tertera di dalam Gemah. Harvest Generation HK Service setiap Sabtu pukul 4 sore live streaming melalui Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Dan buat kamu yang muda, mari bergabung di Persatuan Pemuda dan Remaja Harvest Youth Generation setiap Sabtu pukul 18.30 live streaming melalui Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang dan Instagram Harvest Youth Generation. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan untuk pemirsa di rumah. Kita saat ini sedang berada di masa new normal. Tapi ingat ya, tetap stay at home demi kesehatan dan kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa ya, di rumah aja tetap renungkan firman Tuhan dan berdoa siang dan malam. Jangan lupa doakan bangsa dan negara kita ya. Nah, demikianlah informasi ini. Sampai ketemu lagi lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Haleluya, semua bersukacita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, saudara. Sekali lagi bilang sama-sama, saudara. Bersama Yesus ada kepastian. Bilang sama sebelahnya, bersama Yesus ada kepastian. Dan katakan sebelahnya, hidupmu disertai oleh Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Katakan, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, sungguh
hebat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau ada yang hebat, yang luar biasa.